Berita utama minggu ini. Bertambah 1.209 kasus, total ada 64.958 kasus COVID-19 di Indonesia. Fitur baru pariwisata Kilung, layanan pariwisata berjalan resmi dimulai. Lokakarya HK penduduk baru Miauli, mengenal budaya HK melalui drama. Video promosi ramah dari Polisi Tanan dan Pusat Bahasa Mandarin Shengta dengan multibahasa. Hari Mencium Internasional, pengantin pria dari Prancis mengajar cara mencium paling romantis. Selamat menyaksikan berita NIA minggu ini. Pemerintah menyatakan bahwa penularan virus corona masih terjadi di Indonesia hingga hari Senin 6 Juli kemarin. Penularan itu menyebabkan kasus COVID-19 terus bertambah. Pernyataan ini disampaikan juru bicara pemerintah untuk penanganan COVID-19, Ahmad Yuryanto, dalam konferensi pers dari Geraha BNPB pada Senin sore. Berdasarkan data pemerintah hingga Senin pukul 12 waktu Indonesia Barat, ada 1.209 kasus baru dalam 24 jam terakhir. Penambahan pasien itu menyebabkan kini ada 64.958 kasus COVID-19 di Indonesia secara akumulatif, terhitung sejak kasus pertama diumumkan Presiden Joko Widodo pada tanggal 2 Maret tahun ini. Data dalam periode yang sama juga memperlihatkan ada penambahan 814 pasien COVID-19 yang sembuh. Mereka dinyatakan sembuh setelah 2 kali pemeriksaan dengan metode PCR memperlihatkan hasil negatif virus corona. Dengan demikian, total ada 29.919 pasien yang sembuh dan dianggap tidak lagi terpapar COVID-19. Meski demikian, Yuryanto masih menyampaikan kabar duka dengan adanya pasien COVID-19 yang meninggal dunia. Dalam periode 5-6 Juli 2020, diketahui ada 70 pasien yang tutup usia setelah dipastikan terinfeksi virus corona. Pemerintah Kota Kilung menyelenggarakan fitur baru layanan pariwisata berjalan dimulai sejak libur Festival Kapal Naga. Pemerintah kota menugaskan pemandu wisata berjalan di sekitar Plaza Maritim, Distrik Bisnis Miaoko, dan 2 tempat wisata populer lainnya. Pakaian para pemandu berjalan berupa kaos berwarna merah yang menyolok, selendang dengan ragam maritim, dan topi jerami yang memberikan suasana musim panas. Direktur Pariwisata dan Pemasaran Perkotaan Ziwenseng menyatakan, pemerintah Kota Kilung telah membangun pusat layanan pariwisata 24 jam yang menetap untuk melayani para wisatawan. Fitur terbaru layanan pariwisata berjalan ini akan menyebar dari pusat pelayanan tetap yang sudah ada ke lokasi luar di mana banyak wisatawan berkunjung. Pemandu berjalan akan sedia untuk memberikan layanan seperti menjelaskan peta dan informasi transportasi, merekomendasikan jadwal atau jalur berwisata, serta masalah wisata lainnya termasuk membantu menfoto. Mereka juga dapat membantu menghubungi penerjemah online yang bisa berbahasa Inggris, Jepang, Korea, Vietnam, Indonesia, dan lainnya. Keberadaan pemandu berjalan ini tidak hanya dapat membantu wisatawan lokal dan asing secara langsung, tetapi juga dapat membuat wisatawan merasakan keramahan Kota Kilung. Terima kasih telah menyaksikan berita NIA minggu ini. Sampai jumpa minggu depan.